Cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang pria bernama Justin yang baru saja membeli kamera baru. Akan tetapi kamera itu malah digunakan untuk mengintip orang lain di apartemen sebelahnya. Dengan penuh semangat, ia berharap dengan kamera itu bisa merekam sepasang kekasih yang sedang ngewong atau seorang wanita yang sedang ganti baju. Kebetulan hari ini adalah ulang tahunnya dan Justin merasa sangat senang karena tak hanya pacarnya yang bernama Brooke, teman-temannya pun datang untuk merayakan. Kita perkenalkan terlebih dahulu si cowok bernama Kirk dan ceweknya bernama Amanda. Sebagai hadiah ulang tahun, Kirk mengajak Justin untuk menginap di villa milik keluarganya, tepatnya di daerah pegunungan. Kirk juga menyebutkan bahwa ia akan membawa saudaranya yang bernama Daniel. Stop that, go away. Go away. Go away. Hey! Fire is so fun. Ready? Okay. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Justin dan Brooke bersiap-siap berangkat menuju villa. Namun Brooke merasa risih dengan perilaku Justin karena sejak semalam, Justin terus sibuk dengan kameranya. Lantas Justin mencoba meredakan suasana dengan mengatakan bahwa ia sedang merekam untuk mendokumentasikan perjalanan mereka. Kemudian saat Kirk dan Amanda datang menjemput, Justin masih saja sibuk membicarakan kameranya yang dilengkapi dengan mode night vision alias penglihatan malam. Tak berselang lama, mereka pun bertemu dengan si Daniel, seorang gadis cantik introvert. Dan beliau akan ikut menemani mereka menginap di villa pegunungan. Kemudian setelah barang-barang selesai dimasukkan ke mobil, lantas mereka berlima pun langsung berangkat. This is Brooke. We met her already. With Rebecca. Girlfriend, Amanda. Say hello, Amanda. Hello? Well, where's my babe? Crazy person, you're like gassing it and not gassing it, gassing it. Dalam perjalanan, Kirk menyebutkan bahwa aku sudah lama tidak pergi ke villa itu lagi, ya kira-kira sudah bertahun-tahun, dan villa ini berada di kawasan pegunungan bernama Crown's Nest. Ia juga memberitahu kabar buruk bahwa banyak jalan dan bangunan di area tersebut telah ditutup. Mendengar hal itu, alih-alih merasa takut dan cemas, mereka malah semangat karena membayangkan suasana gunung yang sepi dan keeng, seperti memiliki gunung pribadi yang tidak pernah diremas. Singkat cerita, setelah beberapa jam berkendara, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak mengingat perjalanan mereka masih panjang. Kirk mengingatkan bahwa mereka akan melewati beberapa daerah terpencil sebelum akhirnya tiba di kawasan Crown's Nest. Di tengah suasana ceria itu, Amanda merasa bahagia saat melihat Daniel mulai berbaur dengan yang lain. Tak hanya duduk diam seperti sebelumnya. Just thank you. It was fun, right, guys? You, Justin. You want your precious camera? Really? We're waiting. Yeah, no, I can't find it. Can you check your pockets and see if you have it? Why would I have your cell phone? Setibanya mereka di sebuah wilayah yang sunyi dan dipenuhi oleh deretan mobil dan camper van bekas, Kirk merasa terkejut karena 5 tahun lalu ketika terakhir kali ia melewati tempat ini, semuanya masih tampak normal. Tetapi sekarang jalan utama di kawasan itu sudah ditutup dan terpaksa mereka harus mencari rute alternatif. Layaknya film-film tentang liburan mencekam, pasti saja sinyal HP tidak ada. Apalagi saat mereka melewati jalur baru yang belum pernah dilalui Kirk sebelumnya. Di antara 5 orang dalam kelompok itu, hanya Justin yang tidak memiliki HP karena ia sudah menjualnya demi membeli kamera impian. Kemudian ketika Kirk dan teman-temannya kembali berhenti untuk beristirahat, tiba-tiba radio di mobil mereka menangkap sinyal yang disiarkan melalui radio lokal. Dan isi dari penyiar itu tentang ceramah, di mana ia membahas tentang murka Tuhan yang menghukum para pendosa. Sang pembicara berkata bahwa tubuh dan daging para pendosa akan dilahap ulat sebelum maut menjemput mereka. Mendengar hal ini, Brooke merasa sedikit tersindir karena liburan mereka memang direncanakan penuh dengan kegiatan yang bertentangan dengan norma, termasuk dosa-dosa yang mereka anggap bagian dari kesenangan. Meski merasa tidak nyaman, mereka memilih untuk mengabaikan dan kembali melanjutkan perjalanan. Obeying your parents. Oh gosh, I'm fucked. Incest, murder, naturally. I mean, you can even be put to death. In the Bible, you can be put to death for practicing witchcraft. Akan tetapi saat di tengah perjalanan, Justin merasa kesal ketika melihat penunjuk jalan menuju Crown's Nest kurang terawat.
Lantas Kirk menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa jalur ini memang sering digunakan oleh supir truk dan bus untuk menuju area villa. Namun tiba-tiba perjalanan mereka terhenti saat Daniel melihat bangkai rusa yang tergeletak di pinggir jalan. Meskipun wilayah itu masih menjadi habitat bagi satwa liar, Kirk mulai takut jika bangkai rusa itu bekas serangan binatang buas. Tentu saja hal ini membuat mereka lebih waspada, yang takutnya hewan buas di situ menyerang mereka. Who did this could still be around, right? You guys. Command or whatever did this. What the fuck was that? Really? Come on. You dick, you sick fuck. Try having a boyfriend with. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah desa para penambang. Kirk merasa lega karena jalur yang mereka tempuh ternyata masih sesuai. Lantas ia pun mengajak teman-temannya pergi ke sebuah bar yang dulu pernah ia kunjungi. Namun Brooke dan yang lain merasa sedikit aneh karena desa itu sangatlah sepi dan tidak ada satupun orang yang melintas. Jangankan untuk makan dan minum di bar, Amanda juga kesulitan mencari tempat untuk buang air kecil. Ya, dengan terpaksa beliau harus pipis di sembarang tempat. Brooke yang sedang memegang kamera, tiba-tiba dirinya dikejutkan oleh kemunculan seorang gadis dengan penampilan seperti kuntil anak. Namun ketika Amanda datang dan Brooke menoleh ke belakang, seketika anak kecil itu menghilang. Merasa takut dengan apa yang barusan dilihat, lantas Brooke segera mengajak yang lain untuk segera meninggalkan desa ini. Ternyata tidak hanya Brooke yang melihat kejadian mistis, Kirk juga mengaku melihat seorang pria yang langsung pergi saat mendekatinya. Dan pria itu juga sempat mengatakan, "Pulanglah, kalian semua akan mati jika terus melanjutkan perjalanan ini." Setelah serangkaian kejadian aneh yang terjadi, mereka masih mengabaikannya dan tetap fokus pada tujuan utama, yaitu bersenang-senang. What girl? I don't know. Smile! Can you just? Come on. God, it seems like we're the only. I need to drain the lizards. Seems like a good place. Setelah beberapa kilo berjalan, mereka kembali berhenti sebab Kirk pengen kencing akibat situasi tegang sebelumnya. Saat Brooke memegang kamera sambil merekam, terlihat Amanda mulai bertingkah liar. Namun tiba-tiba Air! So clean, but hampir saja si Amanda ketabrak camper van yang melaju kencang. Sebagai pacar yang memiliki harga diri, Kirk tidak terima dengan kejadian itu. Lantas ia langsung mengejar pengemudi yang hampir mencelakai Amanda. Sedangkan Brooke dan yang lain mencoba menghentikan aksi pengejarannya. Ditambah kondisi jalan yang sangat licin, takutnya mereka semua malah terprosok ke jurang. Akan tetapi Kirk tetap tancap gas karena ia ingin mendapatkan nomor plat mobil si pelaku. Bahkan ia juga meminta Justin untuk terus merekam. Namun saat berada di jalan yang dikelilingi hutan lebat, tiba-tiba si pengemudi camper van berhenti mendadak. Alhasil mobil yang dikendarai Kirk menabrak camper van tersebut dan membuat plat mobil camper van-nya coplok. Namun saat Kirk bersiap kembali melanjutkan pengejaran, camper van itu seketika berbalik arah dan sekarang mulai mengejar mereka. Can't see. Come on, man. Go, 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 go. Holy shit. Meskipun sempat dilanda kepanikan, justru mereka terlihat puas karena berhasil membuat pengendara tadi marah. Namun dari kejadian ini, Daniel malah muntah akibat terguncang hebat selama pengejaran. Sedangkan Kirk sendiri mulai emosi saat melihat bumper belakang mobil ayahnya rusak. Dalam kekesalannya, Kirk berharap bisa bertemu dengan orang tersebut untuk meminta ganti rugi. Sebelum melanjutkan perjalanan, Daniel mengeluh karena dirinya tidak sanggup lagi lewat jalanan rusak ini. Terpaksa ia pun harus keluar mobil dan kembali muntah orolo. Namun tiba-tiba deui. Oh shit. Pengendara yang mereka kejar sebelumnya tiba-tiba muncul yang langsung menabrak Daniel hingga pingsan. Situasi pun berubah menjadi panik, apalagi di daerah terpencil itu tidak ada sinyal sama sekali. Ketika kondisi Daniel semakin kritis, Kirk mengusulkan agar kita segera pergi ke puncak bukit untuk mendapatkan sinyal dan memanggil bantuan. Namun rencana itu justru memicu pertengkaran karena dianggap terlalu membuang-buang waktu. Pada akhirnya mereka memutuskan menggunakan mobil untuk mencari bantuan terdekat dengan harapan bisa menyelamatkan Daniel secepat mungkin.
Namun saat berada di tengah perjalanan, Daniel mulai merasakan sakaratul maut, serta berbarengan dengan munculnya sosok pengendara misterius yang meneror mereka kembali. Holy fuck, holy fuck! Oh fuck, here we go! This isn't happening! It can't be this fucking fast! Go, 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 go! Tapi beruntung, pengejaran itu berhenti setelah mereka melewati jalanan menanjak. Saat kondisi mulai aman, Amanda dan Brooke mencoba mengecek kondisi Daniel. Namun nasib naas harus dirasakan karena Daniel sudah tewas akibat tidak ditangani dengan cepat. Dari kejadian ini, Amanda merasa terpukul dan marah melihat sepupunya tewas akibat tindakan Craig yang sangat bodoh. Craig juga merasa menyesal, tak disangka liburan yang seharusnya bersenang-senang malah menjadi duka. Namun saat mereka berusaha keluar dari tempat itu, tiba-tiba mobil mereka ngegeleng sesuatu. Lantas mereka pun berhenti sejenak untuk memeriksa. Dan setelah dicek, mobil mereka mengalami kerusakan akibat batu besar yang tak sengaja terlindas. Great. Is she really dead? I'm gonna shoot everything. Nothing. Piece of shit. What? That way. Tak menyerah begitu saja, Craig mengajak mereka untuk pergi ke tempat lebih tinggi dengan harapan bisa mendapatkan sinyal untuk memanggil bantuan. Ia pun meminta kepada Amanda agar stay di dalam mobil, sementara kita akan berusaha mencari sinyal. Namun rencana ini langsung ditentang oleh Brooke karena ia khawatir pengendara misterius itu muncul kembali. Ya terpaksa daripada menunggu bantuan yang lewat entah sampai kapan, mereka pun memutuskan untuk mengikuti Craig dan meninggalkan Amanda bersama jasad Daniel di mobil. Selama perjalanan, Justin terus merekam seluruh kejadian yang mereka alami dan sebagai bukti yang bisa diberikan kepada polisi nanti. Namun saat di tengah pencarian sinyal, mereka mendengar teriakan Amanda. "Ah!" Dengan cepat, Brooke langsung berlari kembali ke arah mobil. Sementara Justin mencoba menghentikannya dengan memperingatkan agar Brooke jangan bertindak gegabah. Namun setibanya di lokasi, mereka dikejutkan oleh kenyataan di mana Amanda dan jasad Daniel sudah menghilang, entah dibawa oleh siapa. Shut up! Shut up! Shut up! Di sini Justin meminta mereka untuk menghentikan pencarian karena Amanda kemungkinan besar sudah tidak selamat. Akibat perkataan itu yang seolah-olah mendoakan hal buruk membuat Craig marah hingga berujung gelut. Daripada masalah ini lebih runyem, Justin pun lebih mengalah dan berpisah dari mereka. Tapi Justin tetap tidak terima karena semua penyebab masalah ini adalah ulah si Craig. Saat berada di tengah hutan, tiba-tiba Justin dikejutkan oleh suara ranting patah yang terinjak. Dengan cepat, ia pun segera mencari tempat aman untuk berlindung. Saat bersembunyi, Justin mulai merekam pesan video sebagai wasiat untuk ibunya di rumah. Ia merasa harapannya untuk selamat tidak ada, walaupun yang mereka hadapi belum tahu kebenarannya. Namun setelah merenung, Justin sadar bahwa aku tidak boleh menyerah ataupun mati di tempat seperti ini. Dengan semangat baru, Justin memutuskan untuk melanjutkan mencari Brooke dan Craig, meskipun ia tidak tahu di mana mereka berada. Tapi di tengah perjalanan tak disangka Justin menemukan mobil milik pengendara misterius itu. Dengan sangat be careful, Justin mencoba mendekat sambil merekam plat nomor mobil itu. Namun ia tak sadar jika mobil begal seperti ini pastinya tidak dilengkapi dengan plat nomor. Namun tak berselang lama muncul dua orang ke tempat itu. Dengan cepat Justin langsung bersembunyi di kolong mobil. Kemudian saat kedua orang tersebut pergi, Justin yang penasaran dirinya memberanikan masuk ke dalam mobil. Nah, saat menggunakan kamera mode malam, Justin dibuat ngorejat saat melihat kaki manusia yang sudah buntung sebagian. Dan ternyata itu adalah kaki si Amanda. Walaupun kondisinya sangatlah parah, tetapi beliau masih bertahan hidup. Please no. Mendengar suara dari Justin, Amanda yang awalnya tidak melihat apapun mulai merasa sedikit tenang. Tak disangka para pelaku yang menakuti mereka sebenarnya adalah kelompok psikopat cannibal.
Dikarenakan sebelah kaki Amanda diborgol, Justin pun mencoba mencari benda untuk melepaskan borgolnya. Nah, disinilah kita sebagai penonton dibuat kesal karena Amanda terus-terusan berteriak terjelas. Tentu saja hal ini bisa memancing para kanibal kembali. Lantas Justin pun berusaha menenangkan Amanda untuk diam. Coba gandeng si Bagong. Ya, takutnya para kanibal itu bisa mendengar suara mereka. Nah, saat Justin berusaha membuka borgolnya, terdengarlah suara sesuatu dari arah belakang camper. Dengan cepat, Justin langsung mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Dan saat dicek, ternyata suara itu berasal dari gadis kuntil anak yang sedang memakan jari Daniel. Justin, what's going on? Hi. Oh, shit! What the fuck? Shut up! Shut up, you fucking bitch! Shut up! Justin, they would have hurt. Get me the fuck out of here, Justin! Dikarenakan gadis itu sempat menyerang Justin, terpaksa ia pun harus membunuh anak tersebut dengan menikamnya berkali-kali. Dari kejadian itu membuat Amanda semakin panik dan memohon kepada Justin agar mengeluarkannya dari sini. Namun karena mental yang sudah terguncang, Justin menyuruh Amanda untuk menunggu dan berjanji akan kembali ke sini ketika sudah mendapatkan pertolongan. Tapi sayang, baru saja mau kabur, kedua kanibal itu datang. Lantas Justin kembali bersembunyi di kolong mobil. Kemudian ketika kondisi sudah aman, dengan cepat Justin langsung kabur ke dalam hutan. Namun naas, pelarian Justin diketahui dan para kanibal itu berhasil menangkapnya. Kemudian para orang bejat ini memenggal kepala Justin sambil merekam kejadian tersebut. Oh, shit! Beberapa waktu kemudian, Brooke dan Kirk akhirnya menemukan kamera Justin. Namun mereka masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Brooke hanya bisa menangis setelah melihat rekaman terakhir yang memperlihatkan kematian pacarnya. Tak menyerah begitu saja, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan agar bisa keluar sebelum para kanibal itu menemukannya. Pada akhirnya, setelah lumayan jauh berjalan melewati hutan, Brooke dan Kirk menemukan sebuah jalan. Dan mereka memutuskan untuk mengikuti jalan tersebut dengan harapan bisa sampai ke lokasi mobil. Nah, saat Brooke mengecek sinyal HP, alhamdulillah ia berhasil mendapatkan sinyal. Tapi kesenangan itu hanyalah sesaat karena mereka mendengar suara mobil milik para kanibal yang datang. Setelah mobil tersebut pergi, Kirk dan Brooke yang penasaran apa sih yang dibuang para kanibal itu. Dan setelah dicek, ternyata itu adalah organ dalam manusia yang tak lain milik si Justin. Melihat hal itu, Brooke langsung muntah karena bau amis yang sangat menyengat. Keadaan ini membuat mereka kebingungan bagaimana kita bisa kembali ke mobil. Apakah kita melewati jalan utama yang nantinya bertemu para kanibal itu atau melewati hutan dengan kemungkinan tersesat. Namun saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, suara mobil milik para kanibal itu pun kembali terdengar. Dengan cepat, Kirk dan Brooke langsung bersembunyi. Namun sayang, persembunyian mereka diketahui. Dengan cepat, Kirk membuang kamera dan berusaha menyelamatkan Brooke. Beruntung, Kirk dan Brooke berhasil kabur. Namun akibat serangan itu, tangan sebelah Kirk harus terluka parah. I know. This fucking... Yeah, sit down. We'll wrap it up, okay? Oh, shit. What? We gotta go. Come on. See them. Let's go. Beberapa waktu kemudian, rasa sakit di tangan Kirk mulai tak tertahankan. Bahkan ia juga mulai berhalusinasi dan berbicara sendiri. Namun saat Brooke membantu Kirk bangun, seketika tangan sebelah Kirk malah pegat. Meski begitu, mereka tidak menyerah begitu saja dan Brooke terus memberikan semangat kepada Kirk. Kemudian saat mereka melanjutkan perjalanan melewati hutan, pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan mobilnya. Meski sudah ditemukan, mobil itu sulit dihidupkan.
Dan situasi ini membuat Brooke panik, apalagi kondisi Kirk yang telah kehilangan banyak darah. Namun tiba-tiba, Come on. Come on. You think I'm tak diduga akibat dorongan dari mobil kanibal itu membuat mobil Kirk meluncur menuruni bukit. Di sini mereka pun merasa lega karena bisa kabur tanpa perlu menghidupkan mobil. Namun saat mobilnya berhenti, Brooke mulai panik karena mobil tersebut masih sulit untuk dinyalakan. Dan pada akhirnya inilah yang terjadi. dropped. Where? Where'd you drop it, Kirk? Do you see a sign? We need to find a sign. Where are we? Come on, you got it? Zoom in on it. What's this? Dan film pun anggusan. US mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di seluruh jajaran tatanan dunia mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.